Hai, salam jumpa lagi dengan channel Pet News. Kali ini Pet News akan membahas mengenai profil 3 pemain naturalisasi terbaru Timnas Indonesia. Dalam persiapan menghadapi kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia di grup C, Indonesia melakukan persiapan menuju laga tandang melawan Australia dan Bahrain. Persiapan Timnas Indonesia semakin gencar untuk meningkatkan kekuatan skuadnya. Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI dan juga Menteri BUMN baru-baru ini mengumumkan kabar gembira bagi Timnas Indonesia yang siap menambah 3 pemain naturalisasi untuk menambah daya saing dan kekuatan skuad Garuda. 3 pemain yang belum menjadi warga negara Indonesia dan bersedia untuk dinaturalisasi yaitu Emil Audero Mulyadi, Joel Pelopesi, dan Dean James. Ketiga pemain naturalisasi tersebut mempunyai performa yang impresif sebagai pemain di Liga Eropa, menjadi modal penting untuk menghadapi lawan-lawan kuat. Dalam konferensi pers pada Sabtu sore tanggal 22 Februari tahun 2025 di Jakarta, Erick Thohir menegaskan bahwa proses perekrutan pemain keturunan berjalan dengan lancar, membuka lembaran baru untuk laga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Erick Thohir memastikan bahwa 3 pemain naturalisasi tersebut yaitu Joel Pelopesi, Emil Audero, dan Dean James pasti akan memperkuat skuad Timnas Indonesia. Berikut kita mengenal lebih dalam mengenai ketiga pemain naturalisasi terbaru Indonesia tersebut. Joel Pelopesi. Ini adalah nama Maluku Ambon. Marganya adalah Pelopesi. Joel Pelopesi yang saat ini bermain untuk Lamel SK kompetisi divisi kedua Liga Belgia dianggap memiliki kemampuan untuk memperkuat sektor lini tengah Timnas Indonesia. Joel Matic Pelopesi lahir pada 15 Mei tahun 1993 di Almelo, Belanda. Ia memiliki darah keturunan Indonesia dari Maluku. Tanggal 15 Mei itu adalah tanggal memperingati Hari Patimura di Maluku. Karir profesional Joel Pelopesi dimulai di FC Twente pada tahun 2013. Namun kala itu ia tidak banyak mendapat kesempatan bermain di tim utama. Kendati demikian, Joel mampu menunjukkan potensinya di Jong Twente, tim cadangan FC Twente, dengan mencatatkan 30 penampilan dan mencetak 2 gol di Eerste Divisie. Performa ini membuka jalan baginya untuk bergabung dengan Heracles Almelo pada tahun 2014. Di Heracles Almelo, Pelopesi menunjukkan perkembangan pesat. Selama 4 musim membela klub tersebut, ia bermain dalam 103 pertandingan dan mencetak 2 gol. Kepercayaan diberikan padanya semakin besar hingga akhirnya ia dipercaya menjadi kapten tim pada musim terakhirnya di sana. Pada tahun 2018, Pelopesi memutuskan untuk mencoba tantangan baru di Inggris dengan bergabung ke Sheffield Wednesday, klub yang bermain di kompetisi Championship. Di sana ia tampil dalam 106 pertandingan liga dan mencetak 1 gol. Meskipun gol yang dicetaknya terbilang minim, perang defensif yang dijalankannya sangat vital dan menjaga keseimbangan tim. Setelah 3 musim di Inggris, Pelopesi melanjutkan karirnya di Turki bersama Giresunspor pada 2021. Selama musim di sana, ia tampil dalam 20 pertandingan liga tanpa mencetak gol. Setelah petualangannya singkat di Turki, ia kembali ke Belanda dan bergabung dengan FC Groningen pada tahun 2022. Selama memperkuat Groningen, ia mencatatkan 56 penampilan dan mencetak 1 gol selama 3 musim. Pada awal 2025, Pelopesi menandatangani kontrak dengan Lommel SK di Belgia. Hingga Februari tahun 2025, ia telah tampil dalam 5 pertandingan liga. Dari sisi statistik, Joel Pelopesi telah mencatatkan 323 pertandingan liga dengan 6 gol sepanjang karirnya hingga Februari tahun 2025. Pengalaman bermain di berbagai liga Eropa, Joel diharapkan
bisa mendongkrak kedalaman skuad timnas Garuda. Yang kedua yaitu ada Dan James. Dan James merupakan pesepak bola muda berbakat yang kini berseragam Go Ahead Eagles, klub Eredivisie Belanda. Ia tengah menjadi perbincangan hangat karena menjadi naturalisasi baru di Indonesia. Lahir di Leiden, Belanda pada 30 April tahun 2000, Dan James ternyata memiliki darah Indonesia dari pihak neneknya yang berasal dari Surabaya, Jawa Timur. Keinginan kuatnya untuk membela timnas Indonesia lewat proses naturalisasi telah menarik perhatian banyak penggemar sepak bola tanah air. Perjalanan karir Dan James cukup impresif. Ia telah menimba ilmu di Akademi Sepak Bola Ajax Amsterdam sebelum akhirnya bergabung dengan Go Ahead Eagles pada Juli 2023. Prestasi yang ia raih bersama Go Ahead Eagles semakin memperkuat potensi dan daya tariknya untuk memperkuat skuad Garuda. Dengan posisi sebagai bek kiri, ia berpotensi menjadi pesaing bagi pemain-pemain timnas Indonesia lainnya di posisi yang sama. Meskipun telah menunjukkan performa yang apik di Eredivisie, Dan James belum pernah mendapat panggilan dari timnas Belanda. Hal ini tentu membuka peluang bagi timnas Indonesia untuk mendapatkan pemain berkualitas di posisi yang kerap menjadi sorotan. Deklarasi kesiapannya untuk dinaturalisasi dan membela timnas Indonesia menjadi angin segar bagi pencinta sepak bola Indonesia yang berharap adanya peningkatan kualitas tim nasional. Sebelum berkarir di Go Ahead Eagles, Dan James mengasah kemampuannya di Akademi Sepak Bola Ajax Amsterdam, salah satu akademi sepak bola terbaik di Eropa. Perjalanan berharga ia telah membentuknya menjadi pemain yang tangguh dan berteknik tinggi. Setelah meninggalkan Ajax, ia bergaul dengan FC Volendam sebelum akhirnya direkrut oleh Go Ahead Eagles. Di Go Ahead Eagles, Dan James menunjukkan penampilan konsisten. Tercatat ia telah bermain sebanyak 20 kali di berbagai ajang dengan 15 pertandingan diantaranya di Eredivisie. Performa apiknya tersebut membuatnya dilirik oleh banyak pihak termasuk PSSI. Postur tubuhnya yaitu 177 cm, seorang bek kiri dengan kemampuannya yang mumpuni membuat Dan James menjadi kandidat yang potensial untuk memperkuat pertahanan timnas Indonesia. Ia memiliki kecepatan, stamina, dan kemampuan bertahan yang baik, aset penting buat tim Garuda Indonesia. Dan James dinaturalisasikan untuk memperkuat timnas Indonesia menjadi perbincangan hangat di media sosial belakangan ini. Banyak penggemar sepak bola Indonesia yang antusias dengan prospek ini. Kehadirannya diharapkan dapat meningkatkan daya saing timnas Indonesia di kancah internasional. Yang ketiga yaitu Emil Audero. Emil Audero Mulyadi, lahir 18 Januari tahun 1997, adalah pemain sepak bola profesional yang bermain sebagai penjaga gawang untuk klub Serie A Como, Italia. Karir di klub ia pernah bermain di Juventus, Sampdoria, dan terakhir di Como. Di Juventus, Audero bergabung dengan sistem pemain muda Juventus pada tahun 2008. Pada usianya dia masih 11 tahun. Setelah diperhatikan oleh Michelangelo Rampula bersama tim Primavera di bawah 19 tahun, ia mencapai final Championship Nasional Primavera tahun 2015 sampai 2016 di bawah manajer Fabio Grosso. Kemudian di senior, ia bermain pertama kali Juventus oleh manajer Massimiliano Allegri pada 30 November tahun 2014, tetapi tetap berada di bangku cadangan dalam kemenangan 2-1 Juventus atas rival sekota Torino. Ia dipanggil ke bangku cadangan 5 kali sepanjang musim 2014-2015. Musim berikutnya ia menandatangani kontrak profesional pertamanya dengan klub tersebut saat ia berusia 18 tahun dan bahkan masuk dalam daftar UEFA tim tersebut. Ia dipanggil ke tim utama sebanyak 18 kali.
namun sekali lagi gagal tampil untuk klub tersebut. Setelah kepergian Rubinho pada tahun 2016, Audero dipromosikan menjadi penjaga gawang pilihan ketiga klub di belakang Gianluigi Buffon dan Neto untuk musim 2016-2017. Setelah 61 kali dipanggil ke Liga, Audero melakukan debut profesionalnya bersama Juventus pada 27 Mei 2017 pada usia 20 tahun dalam pertandingan terakhir Serie A musim 2016-2017. Kemudian ia dipinjam ke Venezia. Dia pada 8 Juli tahun 2017 dengan status pinjaman. Pada tanggal 17 Juli tahun 2018, Audero menandatangani kontrak dengan klub Serie A Sampdoria dengan status pinjaman hingga 30 Juni 2019 dengan opsi pembelian. Pada 26 Februari 2019, Sampdoria mengontrak Audero dengan status transfer permanen dalam kesepakatan senilai $27 juta. Selama 5 tahun tinggal di Sampdoria, Audero membuat 169 penampilan di semua kompetisi. Pada 10 Agustus tahun 2023, menyusul degradasi Sampdoria ke Serie B, pada akhir musim sebelumnya klub Serie A Inter Milan mengumumkan penandatanganan Audero dengan status pinjaman selama semusim dengan opsi di masa mendatang untuk mempermanenkan kepindahan tersebut. Kemudian pada tanggal 30 Juli tahun 2024, klub Serie A yang baru dipromosikan Como mengumumkan penandatanganan Audero dengan kontrak 4 tahun. Sejak 2012, ia telah mewakili Italia di sebuah tingkatan junior mulai dari tingkatan U15 hingga U21 bersama Italia U17. Ia ikut serta dalam kejuaraan U17 Eropa UEFA 2013. Ia tidak dimasukkan dalam skuad U20 Italia untuk Piala Dunia U20 FIFA 2017 di Korea Selatan karena Juventus ingin tetap memenuhi syarat bermain untuk klub tersebut. Pada 4 Desember 2017, ia melakukan debut bersama tim Italia U21 di bawah asuhan Luigi De Biagio dalam kemenangan persahabatan 4-1 melawan Slovenia di Cittadella. Sebagai penjaga gawang yang tinggi, Audero memiliki fisik yang baik dan dikenal karena determinasi, refleks, dan kemampuan menghentikan tembakan di antara tiang gawang, serta kecepatannya saat keluar dari garis dan kemampuannya untuk mencapai tanah dan mengumpulkan bola. Ia memungkinkan timnya untuk melakukannya. Menjaga garis pertahanan yang tinggi dan menimbulkan rasa percaya diri di lini belakangnya. Namun dia kurang mahir dengan kakinya. Dianggap sebagai pemain muda berbakat di media pada tahun 2019, UEFA memasukkannya ke dalam daftar pemain Eropa yang menjanjikan di generasinya. Audero itu lahir di Mataram, Indonesia dari ayah berkebangsaan Indonesia, Edi Mulyadi, dan ibu kebangsaan Italia, Antonella Audero. Ia pindah bersama keluarganya ke kampung halaman ibunya di Ciumiana, Italia pada tahun 1998. Kehadiran Emilio ini sangat penting bagi timnas Indonesia untuk bersama dengan Martin Paes menjaga gawang Indonesia. Karena menjaga situasi Martin Paes yang merupakan kiper utama, kalau seandainya sewaktu-waktu Martin Paes mengalami cedera, maka pelapisnya adalah kiper yang andal dan kiper yang berkualitas baik. Tidak tutup kemungkinan pada era pelatih Patrick Kluivert ini, Emil Audero bisa dipakai sebagai kiper utama. Kita berharap ketiga pemain naturalisasi baru ini dapat secepatnya bergabung dengan timnas Indonesia dan proses naturalisasi semua berjalan dengan lancar, sehingga pada pertandingan dengan tim Australia dan tim Bahrain mereka sudah hadir untuk memperkuat timnas Garuda. Dengan kehadiran
ketiga pemain naturalisasi yang berkualitas, kita berharapkan agar permainan timnas Indonesia dapat meningkat dan kita bisa mewujudkan mimpi kita untuk menuju ke Piala Dunia tahun 2026. Dengan datangnya ketiga pemain naturalisasi terbaru tersebut, maka dipastikan antara penyerang, kemudian gelandang dan bertahan akan menjadi kekuatan yang sama ratanya. Sehingga formasi 3-4-1-2 menawarkan keseimbangan saat bertahan dan menyerang merupakan formasi yang tepat. Karena formasi tersebut juga sangat diinginkan oleh Patrick Kluivert. Dengan upaya-upaya keras dari PSSI ini, tentu kita berharap dan optimis bahwa pasukan Garuda akan menuju ke Piala Dunia tahun 2026.